Hai teman-teman, di kesempatan kali ini Erika akan membahas mengenai besaran dan satuan. Good luck dan stay tune. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika mengenai besaran dan satuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Ngomong-ngomong, besaran itu apa ya, Bu? Baiklah, karena belum mengerti, Bu akan menjelaskan mengenai pengertian besaran dan satuan beserta jenis-jenisnya. Oke, semua anak-anak, perhatikan cuplikan berikut. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Nah, anak-anak, mengenai pengertian besaran, apakah sudah mengerti? Alhamdulillah, Bu, sudah mengerti. Baiklah, jika sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan pelajaran mengenai jenis besaran berdasarkan cara memperolehnya. Perhatikan cuplikan berikut. Besaran berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Contoh, panjang benda diukur menggunakan mistar. Dan besaran non-fisika adalah besaran yang diperoleh dari perhitungan atau tidak perlu alat hitung atau pengukur. Contoh, jumlah barang. Nah, anak-anak, perlu diketahui lagi, jika besaran fisika terbagi lagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oh ya, Bu, besaran turunan dan besaran pokok itu apa? Dan contohnya bagaimana? Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Perhatikan cuplikan berikut dan perhatikan setiap cuplikan yang Ibu berikan, karena pembelajaran pada pagi hari ini menggunakan media cuplikan-cuplikan tersebut. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar dari besaran-besaran yang ada di dalam ilmu fisika lainnya, yang termasuk besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah kelompok besaran yang merupakan turunan atau kombinasi dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, dan potensial listrik. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca pada video atau cuplikan ini. Selain berdasarkan cara memperolehnya, besaran juga digolongkan secara garis besarnya. Nah, secara garis besar, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Oh ya, Bu, apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Dan bagaimana contohnya? Nah, jadi anak-anak, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, perhatikan cuplikan berikut. Perlu diketahui, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, kuat medan magnet, dan torsi atau momen gaya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya jarak, laju, kekuatan, waktu, volume, kerja, dan massa atau inersia. Nah, anak-anak, mengenai besaran, apakah sudah mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti, Bu. Nah, jika sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan pelajaran mengenai satuan. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai pengertian satuan. Perhatikan cuplikan berikut. Satuan adalah acuan pasti yang telah didefinisikan dan disepakati untuk menyatakan nilai besaran yang diukur.
Perlu diketahui anak-anak, satuan memiliki sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Satuan Internasional atau SI, yang dalam bahasa Inggris disebut juga International System of Unit. Nah, dalam sistem satuan internasional itu dibagi lagi menjadi dua sistem, yaitu sistem MKS dan CGS. Ah ya Bu, sistem MKS dan sistem CGS itu bentuknya bagaimana dan maksudnya apa ya Bu? Nah anak-anak, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian perhatikan baik-baik cuplikan ini agar kalian lebih mengerti mengenai sistem MKS dan sistem CGS. Nah, sistem MKS yaitu cara menyatakan besaran menggunakan satuan meter untuk panjang, kilogram untuk massa benda, dan detik atau second untuk waktu. Sedangkan sistem CGS menggunakan satuan sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan detik untuk waktu. Nah anak-anak, perlu diketahui sistem satuan internasional menetapkan sistem MKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok. Untuk pasangan besaran dan satuannya, perhatikan cuplikan berikut. Nah, pada tabel ini sudah tampak jelas ya, pasangan besaran pokok dan satuannya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuota arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dibaca pada tabel berikut. Nah anak-anak, dengan adanya cuplikan tadi berakhir pula lah pelajaran kita mengenai besaran dan satuan. Bagaimana anak-anak, apakah sudah mengerti mengenai besaran dan satuan? Wah, alhamdulillah sangat mengerti sekali Bu. Pembelajarannya juga seru menggunakan cuplikan-cuplikan seperti menonton TV. Nah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan video berupa rangkuman apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini agar kalian bisa mengingat lagi materi yang sudah Ibu berikan. Tapi bohong, Nah anak-anakku semuanya, sekian pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah agar kalian memahami materi berikutnya. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap Bu Guru. Halo semua, sekian yang dapat Erika berikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Akhir kata sekian dan terima kasih semua.